Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk kita semakin lebih lagi hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Katakan di sana, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, kita melihat bagaimana membahas tentang teguran ini. Ya, ada yang suka ya karena dia tahu teguran itu dapat memperbaiki dirinya. Ya, teguran dapat memperbaiki dirinya, mengoreksi kehidupannya, sehingga orang yang mau menerima teguran, ya, seseorang yang mau menerima teguran, ya, hidupnya akan lebih bijaksana lagi ya untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan hal-hal dalam kehidupannya, dia lebih bijak lagi untuk melakukannya. Karena apa? Karena dia mau menerima teguran ya. Karena ketika mungkin pada saat itu dia telah melakukan kesalahan dan ditegur dan dia menerima teguran itu, maka dia tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama ya, karena teguran itu datang di kehidupannya memperbaiki dirinya. Namun ya, teguran juga ada yang tidak menyukainya ya. Ada orang yang tidak menyukai teguran ya. Ada orang yang suka kepada teguran, tetapi juga ada yang tidak menyukai teguran. Ya, kenapa dia tidak menyukai teguran? Ya, karena dia risih ya dengan teguran. Dia tidak suka dengan teguran. Ya, kenapa bisa tidak suka? Kenapa bisa risih ya? Karena dia merasa bahwa dirinya sudah hebat, ya, sudah jago, ya. Merasa dirinya sudah lebih baik, sudah lebih bisa, sudah lebih pandai daripada orang lain ya. Dia mengetahui apa yang dia lakukan ya. Makanya dia tidak suka ditegur oleh orang lain, atau teguran yang datang di dalam kehidupannya, dia tidak mau mendengar teguran itu ya, karena dia merasa dia sudah lebih hebat ya, dia merasa sudah lebih baik ya di dalam kehidupannya ya. Namun karena itu dia akan sering melakukan kesalahan-kesalahan ya yang di dalam kehidupannya ya. Karena apa? Karena tidak mau mendengarkan teguran di dalam kehidupannya ya, tidak mau menerima teguran untuk dirinya, untuk dia mengoreksi dirinya ya. Tentunya teguran yang kita terima, yang datang kepada kita, yang kita terima adalah teguran yang baik ya. Dan orang yang tidak mau menerima teguran ya, maka tentunya ya dia akan banyak melakukan satu kesalahan yang mengulangi kesalahannya lagi. Karena apa? Karena dia tidak mau menerima teguran ya, melakukan sesuatu yang tidak dengan hati-hati ya, sesuatu yang tidak hati-hati ya. Dan orang yang tidak mau menerima teguran adalah orang yang tidak bijaksana ya. Jadi dari dua hal tadi, mana yang Bapak Ibu Saudara sekalian atau kita semua pilih ya, yang mau kita ambil ya. Dan tentu seharusnya kita sebagai umat Tuhan ya, seharusnya kita mau menerima teguran, menjadi anak-anak Tuhan yang mau menerima teguran ya. Sebab teguran memperbaiki sikap dan sifat seseorang ya. Sikap dan sifat dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi bijak, dan tentunya itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk mendengarkan teguran-teguran yang datang di dalam kehidupan kita. Ya, terlebih lagi firman Tuhan ya, yang adalah teguran bagi kehidupan kita, firman Tuhan yang mengajarkan kehidupan kita ya. Amsal 15 ayat 31 mengatakan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak ya. Maksudnya adalah orang yang mau mengarahkan ya telinganya kepada teguran ya, mau memberi telinganya mendengarkan teguran ya, adalah orang yang akan hidup di dalam kumpulan orang bijak ya. Dia termasuk orang yang bijak ya, karena dia akan melakukan suatu hal yang benar, hal-hal yang baik ya dalam kehidupannya atau di dalam pekerjaannya ya. Ya, di dalam perusahaan atau di tempat kerja atau di sekolah atau di manapun kita berada ya,
kalau ada teguran yang datang ya, kalau di perusahaan, di sekolah, di tempat kerja ya ada surat teguran yang datang ya. Surat teguran merupakan surat untuk memperingati ya atau memperingatkan ya sebagai bentuk pembinaan kepada karyawan ya atau siswa ya. Tujuannya apa ya? Supaya karyawan atau siswa tadi tidak dikeluarkan ya dari tempat pekerjaannya, dari sekolahnya ya. Jadi artinya ya orang yang menerima surat peringatan itu harus memperbaiki dirinya, mengoreksi dirinya ya supaya tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan atau peraturan yang ada di sekolah supaya tidak dikeluarkan. Ya, maka dari itu diberikan dulu surat peringatan ya supaya dia mengoreksi dirinya supaya dia tidak dikeluarkan. Tetapi kalau tidak mau mendengarkan surat teguran itu atau surat peringatan bagi dirinya, maka ya ketika dia melakukan kembali kesalahan ya apalagi kesalahan yang sama ya tentunya keputusan dari perusahaan mungkin bisa mengeluarkan dia ya terkena PHK ya atau siswa yang sudah sering melakukan kesalahan akan dikeluarkan dari sekolahnya ya. Itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita di rumah ya, di dalam kehidupan lingkungan tetangga kita ya. Mungkin ada teguran yang datang di dalam kehidupan kita karena orang itu melihat bahwa kita melakukan satu hal yang kurang pas atau kurang berkenan atau kurang baik ya, yang seharusnya tidak dilakukan ya. Makanya dia menegur kita. Tetapi kalau kita mau menerima teguran itu, maka kita akan mengoreksi diri kita supaya tidak lagi melakukannya ya dalam kehidupan kita. Ya, artinya ya semua yang menerima didikan, menerima teguran itu adalah orang yang mau dikoreksi ya. Dia yang mau menerima teguran, mau menerima didikan ya, mau mendengarkan teguran dia mau mengoreksi dirinya ya, mau memperbaiki kehidupannya, dan itulah orang yang bijak ya, dia menjadi bijak. Tetapi orang yang tidak mau mendengarkan teguran, tentunya dia tidak akan menjadi orang yang bijak karena dia selalu melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar karena dia tidak mau mendengarkan teguran ya. Ya, mengapa demikian ya? Orang yang tidak suka teguran adalah orang yang sombong ya. Orang yang tidak suka kepada teguran, tidak mau mendengarkan teguran, tidak memberi diri kepada untuk menerima teguran adalah orang yang sombong ya. Kenapa dia sombong? Tadi sudah dikatakan bahwa dia merasa dia lebih baik, dia merasa dia lebih hebat, dia merasa dia lebih tahu segalanya ya, sehingga dia tidak mau menerima teguran dari orang lain, menerima nasihat dari orang lain ya. Padahal teguran itu adalah teguran yang baik bagi dirinya, yang membuat dirinya lebih baik lagi di dalam kehidupan. Tapi karena tidak mau menerima teguran, ya dia tidak akan menjadi orang yang bijak ya. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup ya, mau mendengarkan teguran supaya kita menjadi orang yang bijak ya. Dan tadi orang yang tidak suka kepada teguran adalah orang yang sombong. Orang sombong, orang yang tidak suka kepada teguran. Tapi kalau orang yang suka kepada teguran ya, mau menerima teguran ya, adalah orang yang rendah hati ya. Orang yang rendah hati, memiliki kerendahan hati ya, dia mau menerima teguran ya. Jadi kalau bertanya bagaimana supaya bisa menerima teguran ya, miliki kerendahan hati ya untuk menerima teguran yang datang di dalam kehidupan kita, yang mengajarkan kita supaya kehidupan kita lebih baik lagi ya, lebih produktif lagi dalam kehidupan kita sehari-hari yang dilakukan dalam kita pekerjaan ya, yang kita masih bersekolah, mahasiswa ya, supaya kita lebih baik lagi di dalam melakukan segala sesuatu ke depannya ya. Dan itu yang harusnya kita miliki, dan tentu itu juga yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya, menjadi orang yang mau mendengarkan teguran ya, memiliki kerendahan hati. Itu yang Tuhan senang ya. Tuhan senang kepada orang yang rendah hati karena dia mau dengan kerendahan hatinya dia mau mendengarkan teguran ya, mau mendengarkan firman Tuhan yang datang ke dalam kehidupannya untuk memperbaiki dirinya. Tetapi Tuhan tidak senang ya kepada orang yang tidak mau menerima teguran, kepada orang yang sombong ya. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong ya. Jadi bagaimana, mana yang kita pilih? Apakah kita mau menerima teguran ya
dengan memiliki kerendahan hati ya, atau kita menjadi orang yang tidak suka kepada teguran ya, dia adalah orang yang sombong dan tidak disenangi oleh Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan, Tuhan memaklumkan barang siapa Tuhan bilang ya, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah ya. Orang yang dikasihi oleh Tuhan ya, orang yang ditegur oleh Tuhan berarti dia dikasihi oleh Tuhan ya. Ketika firman datang dalam kehidupannya ya, untuk menegur kehidupannya berarti Tuhan mengasihi dia ya, untuk mengingatkan supaya dia memperbaiki kehidupannya ya. Firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita ya, berarti Tuhan mengasihi kita, mengingatkan kita supaya bahwa ternyata yang kita lakukan itu salah, yang kita lakukan itu tidak benar, dan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, memperbaiki kita, dan tentunya harus kita mendengarkan teguran itu, teguran firman itu, dan kita terima supaya kita menjadi orang yang bijak ya. Seperti di dalam ayat renungan kita ya, dikatakan dalam ayat renungan kita, teguran yang bijak ya adalah seperti cincin emas ya, dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar ya. Perhiasan di dalam kehidupan kita ya, yang membuat diri kita, hidup kita lebih indah lagi, lebih baik lagi untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, terlebih lagi kehidupan kita secara rohani kepada Tuhan ya, supaya dengan apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan tentunya itu harus kita terima dengan didikan ya, terima dengan teguran supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijak lagi di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan ya. Sekali lagi ya, orang yang dikasihi oleh Tuhan dia akan ditegur, dia akan dihajar. Orang yang menerima teguran, orang yang dihajar ya, menerima peringatan, berarti dia itu dikasihi ya. Dan orang yang memberikan teguran itu ya karena dia mau mengasihi ya. Dan Tuhan mengasihi kita, dia memberikan teguran kepada kita melalui firman-Nya supaya kita memperbaiki kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang baik lagi, untuk membawa kehidupan kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan ya. Supaya tujuan kita dengan Tuhan ya bisa tercapai ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Dan biarlah kita mau membawa diri kita, kehidupan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, mau menerima setiap teguran baik itu dimanapun kita berada, terlebih lagi firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kehidupan kita, dan tentunya itu dengan cara kita harus memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya bisa memberkati kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita ya, untuk selalu membawa kehidupan kita lebih dekat lagi dalam Tuhan melalui firman-Nya, melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau mau menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, masalah keluarga, pemulihan dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Di Tuhan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang kembali dalam kehidupan kami, mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu itu yang terus mengajarkan kehidupan kami, agar kehidupan kami lebih baik lagi, lebih produktif lagi di dalam kehidupan kami, baik di dalam kehidupan kami bekerja, di dalam kehidupan kami bersekolah dan lain sebagainya, dan tentunya di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau Tuhan, untuk kami lebih lagi melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, yaitu memperbaiki kehidupan kami dengan teguran-teguran Tuhan. Dan berikanlah kami kerendahan hati supaya kami mau menerima teguran itu yang memperbaiki kehidupan kami lebih baik lagi, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak sana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya memperlengkapi kami semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kehidupan kami apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.